Aku udah dikasih resep sama dokter. Paling dokter cuma minta sama aku supaya aku bisa memilih jalan mana yang terbaik, supaya aku tenang dan tidak ada kecemasan. Andaikan pilihan yang membuat kamu nyaman itu tidak melibatkan saya di dalamnya, saya ikhlas, Nin. Yang penting, saya tidak perlu melihat kamu tertekan lagi. Mengantarkan mama ke tempat ini sudah membuat hati saya ngilu. Dan hari ini, saya harus melihat kamu datang ke sini juga. Ya udah, kita tebus obatnya ya. Habis itu pulang. Yuk. Kasihan sekali Andin kalau memang dia nggak bersalah. Dia harus menjalani hukuman yang nggak seharusnya dan melanjutkan hidupnya dengan predikat bekas napi yang terus menempel. Pulang yuk. Ayo. Silahkan. Makasih ya. Enggak. Tadi papanya Andin itu sempat ke rumah nganterin Reina. Terus aku juga tanya sama dia, apa benar Andin itu pembunuhnya Roy? Terus papanya Andin ngomong apa? Papanya bilang kalau Andin itu bukan pelakunya. Dan papanya yakin kalau Andin itu nggak bersalah. Ya gimana ya, cuman yang namanya orang tua kalau anak salah pasti akan dibela. Tapi logikanya nih gue mikir, Andin itu kelihatan orang baik loh. Cara dia ngomong, cara dia bersikap. Gue juga sepemikiran sih, kayaknya Andin tuh nggak mungkin dia ngebunuh orang. Gak. Gimana kalau yang dibilang papanya Andin itu benar? Kalau Andin itu hanya korban? Bisa jadi sih. Kayaknya aku harus cari tahu deh, nggak? Kalau memang Andin bukan pelakunya, itu kan berarti masih ada peluang untuk rumah tangga mereka. Dan yang paling aku takutin itu cuma satu hal. One day Tante Rosa tahu kalau Andin itu pernah dipenjara atas kasus Roy. Aku nggak bisa ngebayangin sih jadinya kayak gimana. Aku takut banget itu terjadi. Ya sekarang lu mau cari itu bagaimana? Ini nggak gampang loh, bukan masalah kecil. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ini. Saya minta maaf ya soal kebakaran di restoran milik Papa. Saya minta maaf. Jujur memang saya yang merencanakan. Tujuan saya supaya kamu dan keluarga kamu kesulitan keuangan, sehingga saya bisa membantu keluarga kamu dan saya bisa mendapatkan simpati dari kamu. Itu tujuan saya. Tapi saya memerintahkan kebakaran itu di saat rumah makan kosong. Tidak ada orang. Dan saya terkejut waktu Papa balik ke rumah makan. Saya kaget. Ditambah lagi saya nggak nyangka kamu juga ikutan masuk. Makanya saya juga buru-buru masuk ke dalam untuk menolong kamu dan Papa. Karena saya memang tidak ingin ada korban jiwa, Din. Mungkin apapun yang saya bicarakan sekarang
terdengar seperti pembenaran untuk diri saya di telinga kamu. Itu pasti. Saya minta maaf ya. Saya benar-benar minta maaf. Saya menyesal. Kalau kamu masih mau memberikan saya kesempatan, saya pasti akan percaya sama kamu. Saya pasti akan percaya. Sama-sama kita cari pembunuh Roy ya. Kita cari siapa yang udah bunuh Roy. Kamu gak perlu jawab sekarang. Kau bisa pikirkan dulu. Ya. Edin. Memang sekarang kita sedang dalam proses perceraian. Tapi saya masih suami kamu. Dan kamu masih istri saya. Maaf ya. Memang sekarang kita sedang dalam proses perceraian. Tapi saya masih suami kamu. Dan kamu masih istri saya. Maaf ya. Kamu istirahat ya. Jangan capek-capek. Jangan terlalu banyak pikiran. Ya. Jangan lupa obat dari psikiater diminum. Apa permintaan maaf kamu itu tulus, Mas? Apa kebaikan kamu kali ini benar-benar demi aku? Bukan demi Rina? Atau alasan lainnya? Karena aku rasakan sentuhan, perhatian dan cinta kamu, Mas, yang begitu hangat buat aku. Tapi aku masih bingung sekarang. Apa itu benar-benar murni untuk aku?
Saya akan berjuang untuk menyembuhkan semua luka kamu yang disebabkan oleh saya, Din. Saya akan berjuang. Saya nggak akan biarkan kamu menderita sendiri. Andinnya mana? Andin sudah masuk ke dalam. Terima kasih ya udah anterin Andin. Sudah tugas saya, Pak. Terima kasih juga sudah nganterin Rena pulang ya. Pak, saya mau bicara sebentar, bisa? Ya Allah, gimana ini? Cepat atau lambat semua pasti akan terbongkar. Aku nggak tahu apa aku sanggup melihat ceritanya nanti. Melihat Elsa sampai di... aku nggak bisa. Aku nggak akan sanggup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu udah pulang? Gimana mediasinya? Lancar? Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Paling tinggal nunggu jadwal dari mereka lagi aja. Mama kenapa? Aku ngagetin ya? Lagi mikirin apa, Ma? Nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa. Apa mungkin Rena udah bilang sama Andin kalau anting yang sebenarnya milik Elsa itu ada sama dia? Mending aku tanya aja deh. Andin, itu anting mama yang sebelah yang hilang itu, yang sempat ada di koper kamu, apa udah ketemu sayang? Oh, ini mah apa? Aku udah tanya sama Mas Al. Mas Al juga nggak tahu sih, Ma. Dan aku juga nggak tahu antingnya di mana. Ya, nggak apa-apa, ya udah. Ya udah, aku ke kamar dulu ya, Ma. Sepertinya Andin dan Al nggak tahu kalau anting itu ada di Rena. Iya. Itu yang Andin butuhkan saat ini. Ya, dia memang membutuhkan itu. Tadinya Papa mau bawa juga Andin ke psikiater. Tapi Mama menentang. Mama khawatir Andin akan kehilangan pekerjaannya. Dan juga pandangan orang terhadap Andin akan buruk. Kesehatan Andin lebih penting daripada omongan orang, Pak. Memang. Terima kasih, Al. Udah bawa Andin ke sana. Iya, Pak. Papa pernah meminta saya untuk menjaga jarak dari Andin. Saya bertekad untuk melakukannya, Pak. Tadinya, hari ini saya tidak ingin datang mediasi. Kalau memang keberadaan saya sangat mengganggu Andin, saya ingin mengabulkan kemauan Andin untuk bercerai dari saya. Tapi saya berubah pikiran, Pak. Saat ini batin Andin sedang terluka.
sebagai orang yang menyebabkan luka itu. Seharusnya saya orang yang paling tahu cara menyembuhkannya. Saya ingin minta izin. Berikan saya kesempatan, Pak, untuk menyembuhkan luka Andin. Papa nggak tahu apa Papa masih bisa mempercayai kamu. Karena rasa percaya itu sudah kamu. Saya paham. Papa kecewa sekali sama kamu, Han. Papa sedih sekali. Karena Papa menaruh harapan besar sama kamu. Untuk membahagiakan Andin. Tapi Papa juga tahu. Setiap orang butuh kesempatan kedua. Papa akan memberikan kesempatan itu sama kamu. Bantu Papa.